Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada habisnya orang-orang yang mereka berkoar-koar selalu membanggakan nasab mereka di mimbar-mimbar ceramahnya, memberikan doktrin kepada orang awam bahwasanya yang namanya Habib, yang namanya keturunan Nabi itu tetap harus dimuliakan bagaimanapun caranya. Meskipun Habib itu tukang maksiat. Padahal yang mengaku Habib selama ini banyak yang mempertanyakan kebenarannya. Apakah itu benar-benar Habib atau Habib palsu? Kalau jenengan cinta kepada Ahlul Bait, jangan lihat orangnya. Kalau Anda lihat orangnya, macam-macam orangnya ini. Habibnya, Syarifahnya macam-macam. Terus bagaimana kita cinta kepada mereka? Delok Nabi Muhammad. Langsung lihat Nabi Muhammad SAW. Saya cinta kepada dia karena di dalam diri Habib ini ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau Anda langsung lihat Nabi Muhammad, tidak ada urusan sudah. Mau Habibnya bodoh, mau Habibnya pintar, mau Habibnya akhlaknya jelek, mau ahli maksiat, tidak ada urusan. Yang penting aku ngelihat Nabi Muhammad SAW. Aku tidak ada urusan dengan Habibnya, aku urusannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda melihatnya seperti ini, langsung cinta jenengan. Tapi kalau ngelihat personalnya, ngelihat Habibnya, bukan lihat Nabi Muhammad, macam-macam Habibnya, Pak. Ada yang alim, ada yang bodoh, ada yang taat, ada ahli maksiat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doktrin pemahaman yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tidak ada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan untuk membangga-banggakan nasab. Seolah-olah dengan memiliki nasab yang mulia, itu ada jaminan kemuliaan dari Allah. Ada jaminan surga. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kalau keturunan Nabi itu pasti masuk surga. Keturunan Nabi itu pasti maksum. Keturunan Nabi itu pasti menjadi orang yang mulia. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, "Waman bato'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh." Barang siapa yang lambat amalnya, yang sedikit amalnya, nasabnya itu tidak bisa menolong. Jadi semulia apapun nasab seseorang, kalau amalannya buruk, ya nggak bisa membuat jadi baik. Tidak bisa nanti protes di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan, "Ya Allah, kenapa amalku yang buruk tidak menjadi baik? Kenapa aku yang maksiat kok tetap dicatat sebagai dosa? Kenapa aku bodoh tapi kok tidak dimuliakan? Aku kan keturunan Nabi. Aku keturunan Nabi Muhammad SAW." Tidak bisa protes seperti itu. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat rupa-rupa kalian. Akan tetapi yang dilihat Allah itu adalah hati kalian dan amaliyah kalian. Allah sendiri di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun mengatakan, "Fa'idha nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun." Nanti apabila sangkakala itu sudah ditiup, maka tidak akan ada pertalian nasab di antara mereka pada hari kiamat. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Semua manusia itu nanti akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Nafsi-nafsi. Jadi jangan berbangga-bangga dengan nasab. Jangan berbesar hati ketika memiliki nasab yang mulia sebagai keturunan Nabi. Dan itu pun masih banyak yang mempertanyakan kebenarannya. Benar atau tidak, asli atau tidak nasab tersebut. Dan kita lihat, kebanyakan para Habib itu hanya pintar mendongeng. Pintar membuat dongeng-dongeng khurafat. Mengajarkan amaliyah-amaliyah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengajarkan akidah-akidah yang menyimpang. Jadi kalau dikatakan kita harus memuliakan para Habib, para keturunan Nabi yang seperti itu, mau dimuliakan dari mananya? Kemudian bagaimana caranya untuk memuliakan? Apakah ada perintah dari Allah untuk memuliakan orang bodoh, memuliakan para pelaku maksiat? Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menghinakan dan merendahkan derajat orang-orang yang bodoh dan ahli maksiat.
Kalau Anda langsung lihat Nabi Muhammad, tidak ada urusan sudah. Mau Habibnya bodoh, mau Habibnya pintar, mau Habibnya akhlaknya jelek, mau ahli maksiat, tidak ada urusan. Yang penting aku ngelihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ada urusan dengan Habibnya, aku urusannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ngelihatnya seperti ini, langsung cinta jenengan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya doktrin untuk pembodohan umat. Untuk membuat umat ini cinta buta kepada para habib, supaya mereka, para habib itu, dimuliakan apapun keadaan mereka. Dan ini sebenarnya logika yang terbalik. Ketika ada habib yang bodoh, yang ahli maksiat, seharusnya bukan umat yang dipaksa untuk mencintai habib tersebut. Bukan umat yang dipaksa untuk cinta apa adanya kepada habib tersebut. Itu namanya pembodohan umat. Mengajarkan umat untuk fanatik buta. Membuat umat tetap bodoh. Umat didoktrin untuk memiliki keyakinan kalau habib bodoh itu lebih utama dari ulama. Habib yang gila lebih utama dari ulama. Habib ahli maksiat tetap harus dimuliakan. Seharusnya bukan umat yang dipaksa untuk mencintai mereka. Karena tidak ada tuntunan syariat yang menyuruh umat mencintai orang bodoh dan ahli maksiat. Seharusnya para habib yang bodoh itu, yang ahli maksiat itu, yang dipaksa untuk meninggalkan kebodohan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ajarkan akhlak yang baik, ajarkan akhlak untuk punya rasa malu. Malu kalau mengaku keturunan Nabi tapi bodoh. Malu mengaku keturunan Nabi tapi ahli maksiat. Malu mengaku keturunan Nabi tapi tidak faham tauhid. Malu mengaku keturunan Nabi kalau akidah dan amaliyahnya tidak sama seperti kakeknya yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu minta dimuliakan tapi tidak memiliki kepribadian yang mulia. Padahal sudah jelas apa kriteria Allah untuk memuliakan seorang hamba. Inna akramakum indallahi atqakum. Syaratnya harus takwa. Dan untuk mencapai takwa itu tidak mungkin dengan kebodohan. Tidak mungkin dengan kemaksiatan. Syaratnya untuk mencapai ketakwaan itu harus berilmu. Harus beramal soleh. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, pasti semua makhluk akan memuliakan orang tersebut. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi SAW, mereka adalah orang yang paling wajib mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini sunnah kakeknya. Walaupun kita tahu sepanjang sejarah muncul kelompok-kelompok yang mengaku keturunan Nabi SAW tapi mereka dusta. Contohnya Al-Fatimiyun yang mereka pernah menguasai Mesir. Khilafah Al-Fatimiyah, orang-orang Syiah pada waktu itu, mereka mengaku keturunan Nabi SAW, dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pengakuan itu dusta. Mereka bukan keturunan Fatimah radhiyallahu ta'ala. Maka kalau benar keturunan Fatimah ada seorang sayyid, seorang habib, maka dia orang paling pantas untuk mengikuti sunnah Nabi SAW.